Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ali Mustafa. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta untuk program studi Sistem Informasi. Untuk nomor induk mahasiswa saya yaitu 18.12.0666. Saya bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kecamatan Blitang Jaya, lebih tepatnya di Desa Sumber Agung. Saya lahir pada tanggal 9 Mei tahun 2000. Jadi untuk usia saya sekarang yaitu 21 tahun. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Saya memiliki sebuah ide usaha yaitu yang bernama Indojaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa sih Indojaya. Indojaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, khususnya di penggemukan sapi. Kenapa saya memilih penggemukan ini? Yang pertama, karena di Indonesia masih banyak akan kekurangan daging sapi. Dari data Kementan menunjukkan bahwa kebutuhan daging sapi di Indonesia sebesar 696.956 ton pada tahun 2020. Sedangkan untuk produksi daging sapi di Indonesia sendiri yaitu sebesar 425.978 ton per tahun. Untuk alasan saya yang kedua yaitu saya ingin memanfaatkan dari limbah pertanian sebagai pakan ternak. Untuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu daerah tempat tinggal saya, memiliki daerah persawahan seluas 114.586 hektar persegi. Tentu saja hal ini adalah peluang besar untuk memanfaatkan limbah dari sisa pertanian tersebut sebagai pakan ternak. Jika nanti saya menjadi seorang pemimpin, tentu saja saya memiliki sebuah visi, misi, dan juga strategi. Untuk visi saya yaitu saya ingin menjadikan perusahaan Indojaya sebagai produsen daging yang berkualitas dan mencukupi kebutuhan daging di Indonesia. Sedangkan untuk misi saya yaitu yang pertama, menjadi perusahaan penggemukan sapi yang berstandar nasional atau internasional. Kemudian yang kedua, mempertahankan kualitas daging sapi maupun sapi. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antara karyawan atau pelanggan. Kemudian yang keempat, memiliki populasi sapi lebih dari 10.000 ekor. Untuk strateginya sendiri yaitu yang pertama, memilih bibit sapi yang berkualitas. Kenapa harus bibit sapi yang berkualitas? Karena sapi yang berkualitas memiliki pertumbuhan yang baik dan juga cepat. Untuk strategi yang kedua yaitu bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang peternakan, khususnya di bidang breeding atau peranakan, karena perusahaan Indojaya tidak melakukan breeding, maka dari itu harus bekerja sama dengan perusahaan lain. Untuk strategi yang selanjutnya atau strategi yang ketiga yaitu menimbun limbah pada saat panen raya. Kenapa? Karena untuk sektor pertanian sendiri di daerah saya hanya terdapat panen 2 atau 3 kali dalam setahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pakan kita harus menimbun. Untuk strategi yang keempat yaitu membuat pakan fermentasi. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik karena di perusahaan-perusahaan kecil atau
ternak kecil belum menerapkan sistem fermentasi ini. Maka dari itu perusahaan Indojaya ini akan menerapkan pakan fermentasi, karena mungkin limbah dari pertanian sendiri itu tidak bisa bertahan lama. Misalnya jerami ataupun bekatul. Ketika jerami ataupun bekatul dilakukan fermentasi, maka jerami dan bekatul tersebut akan lebih bertahan dengan lama dan juga proteinnya terjaga. Kemudian strategi yang terakhir yaitu mencari customer atau pelanggan sebanyak mungkin. Hal ini tentu saja sangat penting, karena jika perusahaan tidak memiliki customer, maka perusahaan tersebut akan kesulitan dalam menjualan produk. Kemudian bagaimana sih saya melalui proses-proses tersebut? Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki sebuah kandang atau tempat yang strategis. Tempat seperti apa sih yang strategis? Menurut saya tempat yang strategis untuk peternakan yaitu tempat yang lokasinya dekat sumber pakan, kemudian lokasinya dapat dijangkau oleh kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses menjelaskan visi misi tersebut kepada anggota agar lebih mudah untuk mencapainya. Mungkin di dalam sebuah perusahaan yang besar memiliki banyak karyawan, tentu saja juga memiliki banyak kendala dalam mewujudkan visi ataupun misi perusahaan, karena kita bekerja tidak personal melainkan dengan secara kelompok. Sehingga ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin di perusahaan Indojaya, hal yang pertama saya lakukan yaitu mengharmoniskan hubungan antara pemimpin dan karyawan. Saya yakin ketika hubungan antara pemimpin dan karyawan harmonis, maka akan lebih mudah untuk mencapai goal atau tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk menghadapi masalah yang datang, baik internal maupun eksternal. Dalam menjalankan sebuah perusahaan yang besar, tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti kita akan menghadapi sebuah masalah atau rintangan, baik dari internal maupun eksternal. Misalnya di dalam sebuah perusahaan Indojaya, kemungkinan masalah yang akan terjadi yaitu yang pertama, kematian pada hewan ternak. Jadi untuk meminimalkan permasalahan tersebut, perusahaan Indojaya memakai tenaga ahli atau pakar untuk melakukan pengurusan atau pendampingan terhadap karyawan. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu limbah, pakan, perawatan, dan juga penjualan. Nah, pada permasalahan ini yaitu masalah yang sangat penting. Maka dari itu perusahaan Indojaya ini akan membagi beberapa divisi, misalnya di bagian divisi limbah, divisi pakan, divisi penjualan ataupun divisi perawatan, sehingga setiap divisi akan diberi tanggung jawab masing-masing. Misalnya di divisi limbah akan mengolah limbah dari kotoran sapi menjadi pupuk organik. Untuk kemungkinan masalah yang terjadi, nomor 3 yaitu kompetitor. Mungkin kompetitor adalah pesaing utama di setiap perusahaan, tetapi di perusahaan Indojaya ini akan menjadikan
ke kompetitor menjadi sebagai relasi usaha. Kemudian untuk permasalahan yang keempat yaitu konflik antar karyawan maupun konflik antar karyawan ke pemimpin. Untuk meminimalisir hal tersebut, saya sebagai pemimpin perusahaan Indojaya menerapkan sistem musyawarah atau rapat untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin hal tersebut adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan Indojaya ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini agar tetap berjalan dan juga eksis? Mungkin pandemi ini sudah sangat familiar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tentu saja masa pandemi ini sangat berpengaruh untuk sebuah perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Untuk Indojaya sendiri memiliki sebuah strategi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan cara mencari customer tetap atau pelanggan tetap. Jadi perusahaan Indojaya ini mengutamakan customer tetap atau pelanggan tetap. Kemudian ketika di masa pandemi ini perusahaan Indojaya akan menjual hewan ternak ataupun daging pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun hari-hari tahun baru, Natal, Imlek. Karena pada hari-hari tersebut kebutuhan daging pasti meningkat secara signifikan dan harganya pun akan meningkat. Hal tersebut akan membuat income perusahaan tetap stabil. Kemudian selanjutnya, apa sih gaya kepemimpinan yang saya pakai? Untuk gaya kepemimpinan yang saya pakai yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa saya memakai gaya kepemimpinan demokratis? Karena dalam perusahaan Indojaya terbagi menjadi beberapa divisi. Maka dari itu saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Karena di setiap divisi memiliki ketua sendiri-sendiri dan setiap ketua pasti juga memiliki sebuah pendapat sendiri-sendiri. Maka dari itu saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, karena untuk mengambil sebuah keputusan harus melalui musyawarah. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Jika saya nanti menjadi seorang pemimpin, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.